Nama yang dipakai John di internet adalah Slave Master. Makanya John dijuluki sebagai Slave Master, pembunuh berantai pertama yang mencari korbannya lewat internet. Memang ada banyak banget penjahat yang berkeliaran di internet, tapi kalian tahu nggak siapa pembunuh berantai pertama kali yang menggunakan internet? Mari kita bahas kisahnya. Di Cicero, Illinois, ada keluarga Robinson yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan 5 anak. Anak ketiga dari 5 bersaudara ini adalah seorang pria bernama John Edward Robinson. Latar belakang keluarga ini mirip dengan para pembunuh berantai lainnya. Kehidupan rumah tangga keluarga Robinson punya banyak masalah. Ayah mereka alkoholik, selalu mabuk. Sedangkan ibu mereka adalah tipe ibu-ibu yang sangat disiplin, keras, dan punya banyak peraturan. Meskipun ayah mereka alkoholik, kelima anak ini lebih mending milih bareng ayah mereka daripada dengan ibu mereka. Karena menurut mereka, ya meskipun ayahnya mabuk-mabuk, seenggaknya kalau ayah mereka lagi nggak mabuk, ayah mereka tuh normal, penyayang, dan kayak ayah biasa. Nah, cerita kita ini berfokus pada kehidupan John Edward Robinson. Sejak kecil, John sudah terobsesi dengan yang namanya punya kekuasaan. Waktu SD, dia bergabung dengan kelompok anak pramuka. John bahkan dikirim ke Inggris untuk mempersembahkan nyanyian ke Ratu Elizabeth II. Dan John adalah orang Amerika pertama yang nyanyi untuk Ratu Elizabeth II. Sebuah pencapaian anak berusia 13 tahun yang luar biasa. Bisa dibilang masa kecil John sangat menarik. Waktu SMA, John bergabung ke sekolah yang khusus memiliki program untuk menciptakan pendeta-pendeta Katolik yang bergengsi. Program pendidikan pendeta ini memakan waktu 5 tahun. Tapi, waktu John bergabung ke sekolah ini, nilai-nilainya tuh nggak bagus, dan John lebih sering berantem dengan anak-anak lain. John bahkan mulai membuat kerjasama dengan beberapa penjahat di daerah, di mana di situ dia membantu beberapa transaksi ilegal, dan John sadar rupanya untuk bisa punya kekuasaan, dia nggak perlu jadi pendeta, dia juga bisa menjadi penjahat. Banyak yang berasumsi alasan inilah yang membuat John cuman bertahan setahun di sekolah. Dia nggak pengen lagi jadi pendeta, drop out, dan sekolah kayak anak normal biasa. John kemudian kuliah di jurusan yang nantinya membuat dia bisa jadi teknisi medis X-ray, yang berhubungan dengan ronsen lah. Tapi lagi-lagi, John merasa kayaknya dia tuh lebih cocok jadi dokter. Dokter lebih punya power daripada teknisi X-ray. John jadi nggak mood lagi untuk lanjut kuliah. Dia pengen masuk kuliah kedokteran dan bisa langsung kerja. Nggak masuk akal banget kan? Tapi di otak John, semuanya itu possible. John yang awalnya tinggal di Illinois, pindah ke Kansas City. Meskipun dia belum dan nggak akan pernah jadi murid kedokteran, John ngaku ke semua orang kalau dia tuh lagi kuliah kedokteran. John bahkan nekat melamar pekerjaan sebagai teknisi X-ray di sebuah rumah sakit dengan alasan dia perlu biaya untuk melanjutkan kuliahnya. Ngakunya kalau siang hari dia pergi kuliah, kalau malam dia bakal kerja. Entah mungkin karena zaman waktu itu belum ada internet dan orang-orang di situ nggak ada yang curiga, mereka ya percaya-percaya aja. Apalagi John membawa beberapa dokumen palsu yang menyatakan kalau dia pernah lulus dari pendidikannya kuliah sebagai teknisi X-ray. Padahal kita tahu John kuliah nggak sampai selesai. Di tahun yang sama, John yang sudah berusia 21 tahun bertemu dengan seorang wanita yang bernama Nancy Jo Lynch yang berusia 19 tahun. Keduanya jatuh cinta, pacaran, dan di tahun yang sama Nancy hamil dan keduanya memutuskan untuk menikah. Nancy kemudian melahirkan anak pertama mereka yang diberi nama John Jr. Tapi kehidupan rumah tangga John dan Nancy tidak berjalan dengan mulus. John dipecat dari rumah sakit karena para pegawai mulai curiga. John ini sebenarnya beneran bisa kerja atau enggak sih? Soalnya kerjaannya nggak pernah becus. Hampir setiap hari yang ngejagain anak mereka selalu Nancy. Kalau John nggak kerja di rumah sakit, John sering banget keluyuran, godain cewek, dan kabar-kabarnya juga sudah mulai melakukan perselingkuhan.
Setelah dipecat dari rumah sakit yang pertama, John dapat kerjaan di sebuah laboratorium yang dikepalai oleh salah satu dokter ternama, yaitu Dr. Wallace Graham. Dr. Graham ini salah satu dokter pribadi mantan Presiden Amerika. Jadi bukan dokter sembarangan. Dr. Graham terkenal baik banget, selalu percaya dengan pekerjanya, gak mudah suuzon, dan dengan semua kebaikan yang diberikan oleh Dr. Graham, John malah gak tahu terima kasih. Di 6 bulan pertama, John sudah berani menggelapkan uang sebanyak $33.000. Dr. Graham gak curiga. Kalau misalnya ada pasien yang datang, John sering nyuruh mereka untuk bayar pakai duit tunai. Dan uang-uang ini malah dikantongin oleh John, bukannya disetor ke laboratorium. John juga mulai berani ngambil stempel Dr. Graham dan mencairkan beberapa cek yang dia tulis sendiri. John juga genit banget ke pegawai, pasien, bahkan orang-orang dan tetangga di sekitar laboratorium itu semuanya sering banget digodain oleh John. Cuman nggak tahu kenapa nggak ada yang speak up. Sampai suatu hari, 2 tahun setelah John kerja di laboratorium, Dr. Graham bingung. Laboratoriumnya nggak menghasilkan uang. Dr. Graham biasanya selalu ngasih pegawainya bonus akhir tahun. Tapi pas di tahun itu, duitnya nggak cukup. Dr. Graham sampai bingung, dan setelah dilakukan investigasi, barulah beberapa staf lain sadar ada yang nggak beres dengan kelakuan John. Anak Dr. Graham juga mulai cerita nih ke bapaknya. John pernah ngaku sering gatel ke pasien dan juga pegawai-pegawai lain. John juga cerita dia sering banget ke klub-klub, gabung dengan pria-pria hidung belang lainnya. Pas Dr. Graham tahu, dia sakit hati. Ini orang dibaikin malah balesannya jahat. Total uang yang digelapkan oleh John selama 2 tahun hampir mencapai $1 juta Amerika. Kalau dihitung dengan inflasi zaman sekarang. John berusaha membujuk Dr. Graham untuk enggak menuntutnya di pengadilan, tapi Dr. Graham udah gerem banget. John dituntut, tapi karena ini adalah kejahatan pertama John, pihak pengadilan tidak memberikan sanksi yang berat. John cuma diberi masa hukuman probasi selama 3 tahun. Karena udah nggak punya kerjaan, John keterima kerja lagi di perusahaan Mobile Oil Corp. Tapi lagi-lagi, ini orang emang nggak bisa kerja jujur. John ketangkep karena telah mencuri 6.200 stempel perusahaan. John dituntut ke pengadilan, tapi dia berusaha untuk damai. John janji dia bakal mengembalikan semua kerugian yang sudah dia ambil dari perusahaan. Akhirnya, John nggak jadi dibawa ke pengadilan. Sejauh ini, kita udah bisa ngeliat nih, John punya karisma dan bisa selalu meluluhkan hati orang. Pertama, dia apply kerjaan, orang-orang percaya aja, nggak pernah berusaha untuk ngecek background dia, yang berarti John beneran bisa meyakinkan orang kalau dia lagi ngomong. Terus dia udah berkali-kali nih terbukti melakukan kejahatan, tapi para korban juga kelihatan cukup berbaik hati untuk nggak ngasih hukuman yang berat. Setelah ketahuan maling stempel, nggak ada perusahaan di Kansas yang mau menerima John lagi. Soalnya udah 2 kali nih ketahuan maling. John mulai apply kerja di kota lain dan akhirnya dia diterima kerja di perusahaan asuransi sebagai sales. Tapi perusahaannya ada di Chicago. Jadi John ngajak keluarganya untuk pindah ke Chicago. Padahal John kan lagi dalam masa probasi, yang berarti dia nggak boleh keluar dari kota itu. Cuman ya memang dasar John nggak pernah peduli dengan yang namanya hukum, dia tetap pindah. Dan waktu itu juga nggak ketahuan. Sebagai sales asuransi, John bener-bener berbakat. Kayak yang tadi gue udah bilang, John ini mulutnya manis banget, bisa memengaruhi orang lain. Sebenarnya John bisa sukses di perusahaan yang sekarang, tapi tangannya emang gak bisa diem. John maling uang lagi. Kali ini dia menggelapkan sekitar $6.000 Amerika, dan waktu ketahuan, gak tahu kenapa, lagi-lagi di pengadilan, John cuman dihukum masa probasi. Nah, di sini juga baru ketahuan kalau sebenarnya John memang tahanan masa probasi di kota Illinois. Jadi, John dideportasi, disuruh balik lagi ke Illinois. Di tahun yang sama juga, Nancy melahirkan anak ketiga dan keempat mereka yang merupakan kembar yang diberi nama Christine dan Christopher. John sadar nih, tanggungan keluarga dia udah banyak, anaknya udah 3. Sedangkan di sisi lain, dia harus membayar ganti rugi semua perusahaan yang dia tipu. Berhubung udah banyak perusahaan yang memblacklist namanya, John buka usaha sendiri, usaha konsultasi keuangan untuk para pihak medis.
Salah satu kliennya adalah dokter dari Departemen Keluarga di Kansas University. Entah gimana John bisa jadi konsultan keuangan dan bisa dapat klien, mungkin karena kepintarannya dalam berbicara. Awalnya para klien percaya-percaya aja, tapi mulai curiga waktu John menyuruh mereka untuk memberikan buku cek mereka ke dia. Permintaan yang sebenarnya sangat nggak masuk akal. Ada yang curiga, ada yang iya-iya aja. Di sini John sudah mulai berhasil menggelapkan banyak dana orang. Dan lagi-lagi, kejahatannya terungkap, dibawa ke pengadilan, dan cuman dikasih hukuman masa probasi. Padahal dia udah berapa kali nih ngelakuin kejahatan, sembari lanjut menggelapkan banyak banget uang korban-korbannya. John pindah ke rumah yang gede, ke komunitas elit. John dikenal sebagai pebisnis sukses. Tiap hari Minggu, dia jadi guru untuk mengajar anak-anak di gereja. Di sekolahan anaknya, John jadi wasit sukarelawan di acara pertandingan voli. Ikut jadi pelatih, beli 2 kuda, dan di acara Natal secara sukarela menjadi Santa Claus. Di mata para tetangga dan komunitas sekitarnya, John adalah bapak yang luar biasa. Di mata anak-anaknya juga John ini adalah ayah yang perhatian. Gak ada yang tahu kalau kerjaan John setiap malam malah pergi ke klub, main dengan wanita, dan punya banyak tunggakan yang harus dia bayar ke korban-korbannya. Waktu uang John mulai menipis, John muter otak lagi. Dia bangun lagi bisnis baru yang diberi nama Hydrogo, perusahaan yang bergerak di bidang hidroponik. Iya, tumbuh-tumbuhan. Ini orang emang luar biasa banget. Dari teknisi X-ray, dokter, sales asuransi, terus sekarang pengurus tanaman hidroponik. John mulai mencari mangsa. Dia telepon salah satu teman baiknya yang lagi butuh banget duit. Teman baiknya ini baru dapat musibah. Istrinya baru terdiagnosis kanker. Dan si John malah ngedatengin teman baiknya, bilang, kalau kamu butuh duit, aku bisa bantu. Kamu tinggal investasi uang $25.000 ke perusahaan baru aku dan aku janji bakal aku lipat gandakan. Temennya yang lagi sedih, bingung, frustasi, percaya dengan John. Ya, John juga pebisnis sukses sih. Jadi temennya nggak mikir yang aneh-aneh. Dia investasikanlah uang $25.000 yang harusnya dipakai untuk pengobatan kanker istrinya. Berharap duitnya balik double, tapi malah hilang. Iya, semua uangnya dipakai oleh John, terus nggak dia balikin karena bangkrut. Selama mendirikan perusahaan hidroponik ini, John bahkan punya waktu untuk nulis buku. Serius, kayaknya kalau John enggak jahat, dia bisa sukses di banyak bidang. Cuman sayangnya, John bukan orang baik-baik. Dan selama pura-pura membangun bisnis hidroponik, John menghubungi salah satu organisasi yang mengurus donasi untuk orang-orang berkebutuhan khusus. John mulai ngedeketin pimpinan organisasi. Bisa dibilang direkturnya lah. Waktu si direktur lengah, John rupanya memalsukan surat atas nama sang direktur yang dikirim ke gubernur. Di dalam surat ini, John nulis pihak organisasi ingin memberikan gelar ke pria bernama John Edward Robinson karena sudah melakukan banyak sekali kontribusi luar biasa pada komunitas. Mereka ingin memberikan gelar Man of the Year. Jadi, diadakanlah pesta di rumah John yang dinyatakan terpilih sebagai Man of the Year. John bahkan menghubungi beberapa media untuk meliput dia dan juga sudah mempersiapkan piala untuk dirinya sendiri. Setelah acara selesai, barulah gubernur dan para petinggi-petinggi lain sadar surat-surat yang mereka terima sebenarnya palsu. John yang awalnya diberitakan oleh media sebagai Man of the Year, diberitakan lagi sebagai pria pembohong. Jadi, satu kota sekarang tahu nih, John Edward Robinson otaknya agak gara-gara skandal ini, keluarga John mulai dibully. Anak-anaknya dikata-katai, istrinya dijauhi, dan John mulai stres. John mulai melakukan KDRT terhadap Nancy. Bisnis dan keuangan John semakin memburuk, sampai-sampai kuda yang dia beli, dua-duanya mati kelaparan. 3 tahun kemudian, John akhirnya dinyatakan bebas dari masa probasi. John kemudian bisa melamar kerja lagi. Dia diterima di salah satu perusahaan sebagai manajer di gudang. Dan kalau kalian kira John sudah tobat, kalian salah. Di perusahaan baru ini, John selingkuh dengan sekretaris perusahaan, di mana keduanya punya otak yang jahat.
Mereka memalsukan identitas beberapa pegawai yang sebenarnya nggak ada tapi dibuat bekerja di situ, dan semua gaji para pegawai ini mereka gelapkan. Mereka membuat beberapa data para pekerja yang sebenarnya nggak kerja di perusahaan itu. Seluruh gaji para pekerja gelap ini mereka ambil. Skema ini berjalan mulus selama 1 tahun sampai sang sekretaris nanya ke John, "Kapan kamu mau ceraiin istri kamu? Kapan kamu mau nikahin aku?" John selalu bilang, "Iya, nanti aku ceraiin ya." Tapi nggak pernah dia lakuin. Karena emang John gak pernah punya niat untuk ninggalin istrinya. Sekretaris ini mulai kesel dan ngancem John. Kalau misalnya John gak ceraiin istrinya, dia bakal ngungkap seluruh kebusukan John. John kira sekretaris ini gak bakal berani. Tapi rupanya sekretarisnya udah muak, John beneran diadukan ke perusahaan. Lagi-lagi John dipecat dan dibawa ke pengadilan. Total uang yang harus dibayar oleh John adalah 41.000 dolar Amerika, jumlah yang sangat banyak. Sedangkan seluruh uang yang sudah digelapkan udah habis kepake, nggak bersisa. Dan setelah berkali-kali John cuma dapat hukuman masa probasi, akhirnya kali ini John diberi hukuman penjara. Entah John ini punya susuk apa ya, sampai bisa selalu menghindari hukuman yang berat. Terus selama di penjara, John malah dapet teman baru, salah satu narapidana juga yang bernama Irv Bladner, yang nantinya bakal jadi partner kejahatan John. Setelah mendekam di penjara 60 hari, John bebas. Lagi-lagi dia harus mencari uang untuk mengganti rugi uang yang sudah dia gelapkan. Dan karena nyari pekerjaan makin susah, John kembali membuka bisnis baru, yaitu perusahaan konsultasi yang diberi nama Equiplus. Setelah Equiplus berdiri, John buka perusahaan baru lagi, semacam sister company yang dikasih nama Equi2. Ngomongnya sih perusahaan konsultasi, padahal gedung yang disewa untuk 2 perusahaan ini dijadikan rumah bordil. Rupanya, sejak dulu John sudah bergabung ke sebuah perkumpulan laki-laki yang suka melakukan hubungan dengan kekerasan. Gua nggak akan jelasin secara detail, tapi gue yakin kalian semua tahu maksudnya. Gue nggak habis pikir kelompok kayak gini tuh beneran ada loh. Pria-pria monster yang berkumpul menjadi satu untuk mencari mangsa supaya bisa menyiksa wanita. Wanita yang ditangkap bakal mereka perkaos bareng di sebuah ruangan bawah tanah yang memang sudah khusus dipersiapkan. Dan dalam perkumpulan ini, John dikenal sebagai pria yang pintar mencari mangsa. John bahkan dikasih gelar slave master. Mungkin karena inilah John dapat inspirasi untuk membangun rumah bordil yang dikhususkan untuk pria-pria yang juga punya kelainan yang sama. Jadi khusus untuk mereka-mereka yang suka kekerasan. Beberapa pegawai John beneran direkrut sebagai pegawai kantoran. Mereka taunya perusahaan itu emang bener-bener ada, beroperasi. Tapi juga ada beberapa wanita yang dipekerjakan sebagai pelayan di rumah bordil. Mereka-mereka ini memang juga sudah setuju untuk melayani para klien. Operasi bisnis rumah bordil ini gak cuma dijalankan oleh John, tapi juga dibantu oleh teman narapidananya yang bernama Irv Bladner. Kalau kalian ingat, sebelumnya namanya udah pernah gue sebut. John dan Bladner banyak banget melakukan penipuan. Gak cuma di rumah bordil, mereka juga menggelapkan uang orang-orang lain yang mempercayai kalau bisnis mereka beneran ada. Mereka juga pura-pura ngebantuin wanita-wanita yang kesulitan mengurusi proses cerai. Mungkin kasarnya kayak calo lah. Duitnya mereka ambil tapi nggak pernah diurusin. Dan sejauh ini, kejahatan yang dilakukan oleh John masih sebatas penipuan. Nah, di tahun 1984, John melakukan pembunuhan pertamanya. John masang iklan di koran, dicari pegawai untuk perusahaan Equiplus. Waktu itu John sudah berusia 40 tahun. Lowongan kerja yang ditulis di koran ini dibaca oleh seorang remaja berusia 19 tahun yang bernama Paula Godfrey. Paula yang waktu itu memang membutuhkan pekerjaan langsung melamar. Dan oleh John, Paula dijanjikan bakal dikirim untuk ikut training di Texas. Paula setuju. Paula langsung cerita ke orang tuanya dia diterima kerja di perusahaan yang bagus dan bakal dijemput oleh bosnya untuk diantar ke bandara untuk ikut training di Texas. Malam itu,
Orang tua Paula menyaksikan anak mereka masuk ke dalam mobil John dan tidak pernah terlihat lagi. Gak ada yang tahu apa yang dialami oleh Paula karena sampai detik ini jenazahnya tidak pernah ditemukan. Waktu Paula menghilang, orang tuanya langsung menghubungi John dan meminta pertanggungjawaban. Mereka juga melaporkan kasus ini ke polisi. Tapi pihak kepolisian gak menemukan tanda-tanda kalau Paula menjadi korban kejahatan. Dan gak lama setelah Paula hilang, keluarga Paula menerima surat yang katanya ditulis oleh Paula. Dan di dalam surat itu, Paula cerita dia ketemu dengan pria baik hati yang langsung ngajak dia nikah, pindah rumah, dan menyuruh kedua orang tuanya untuk enggak khawatir dan enggak mencari dia lagi. Surat yang sebenarnya sangat mencurigakan. Orang tua Paula yakin surat itu enggak ditulis oleh Paula, tapi mereka juga nggak bisa membuktikan kalau surat ini palsu. Dan menurut polisi, Paula sudah berusia 19 tahun. Kalau Paula udah ngomong dia pengen lari dari rumah lewat surat, ya udah, nggak usah dicari. Jadi kasusnya memang tidak pernah diinvestigasi oleh polisi. Setahun kemudian, kakak kandung John yang bernama Donald cerita kalau dia dan istrinya sudah lama banget pengen punya anak tapi nggak kunjung berhasil. Donald cerita mereka pengen ngadopsi anak tapi prosesnya panjang banget. Nah, dari dulu John dan Donald memang deket banget. Mungkin dari keempat saudaranya yang lain yang paling deket dengan John memang Donald. Jadi sebagai saudara yang baik, John bilang ke Donald, kamu jangan khawatir, aku kenal dengan beberapa lembaga adopsi, aku bakal bantu kamu. Donald kira John beneran bakal membantunya mengadopsi anak secara legal. Tapi seperti yang kita sudah ketahui, kayaknya nggak ada yang legal di dalam hidup John. John mulai menghubungi beberapa rumah pengungsian yang menampung ibu-ibu muda tanpa suami. Awalnya John menelpon salah satu organisasi besar. Hai, aku John Edward Robinson. Aku dan beberapa pebisnis lain pengen mengadakan program sosialisasi khusus untuk ibu-ibu muda, di mana nanti kami bakal kasih training, tempat yang layak, dan juga pekerjaan supaya para ibu-ibu muda ini bisa hidup secara layak dan membiayai anak mereka sendiri. Awalnya niatnya bagus nih, tapi pihak organisasi mulai merasa aneh waktu John secara khusus cuman menerima ibu dan anak berkulit putih. Karena para petugas mulai merasa aneh, mereka melaporkan John ke polisi. Waktu itu pihak kepolisian enggak melakukan tindakan apapun karena emang belum ada kasus. Cuman mereka-mereka yang tahu John sudah sering terlibat dalam kasus penipuan, udah mulai curiga dan memperhatikan banget gerak-gerik John. Berhubung pihak organisasi belum memberikan jawaban, John nyari tempat lain. Di rumah penampungan yang satu ini, petugas sosialnya enggak terlalu hati-hati. John yang menyamar dengan nama John Osborne langsung direferensikan ke salah satu ibu muda yang mereka tanggung, yaitu ibu bernama Lisa Stasi yang berumur 19 tahun dan bayinya yang bernama Tiffany yang baru berusia 4 bulan. Setelah dikasih kontaknya, John menghubungi Lisa, nawarin kerjaan yang katanya ada di Chicago, dan John berbaik hati bilang akan menjemput Lisa. Mirip dengan kasus Paula Godfrey. Tentu aja Lisa seneng, tapi Lisa ngerasa ada yang gak beres. Waktu itu Lisa nginep di rumah kakak iparnya. Dan Lisa cerita ke kakak iparnya ini, kok bisa ya, calon bos aku baik banget, ini kerjaannya beneran kan ya? Waktu itu kakak iparnya bilang ke Lisa, kalau kamu emang ragu, mending gak usah pergi. Nah pas banget malam di hari John jemput Lisa, itu kondisinya lagi badai salju. Lisa dan kakak iparnya udah yakin banget John pasti nggak jadi jemput nih. Nekat banget kalau misalnya beneran dijemput, orang lagi badai ya kan? Cuman ternyata John masih tetap menjemput Lisa. Jadi Lisa tetap terpaksa pergi membawa anaknya Tiffany. Semenjak Lisa masuk ke dalam mobil John, dia tidak pernah terlihat lagi. Dan di malam yang sama, Lisa nelpon ibu mertuanya. Ibu mertuanya sampai kaget. Lisa nangis. Bu, bener, katanya ibu mau ngambil hak asuh anak aku. Kok ibu tega? Ibu mertuanya bingung. Kamu ngomong apa? Aku nggak mungkin ngambil hak asuh anak kamu. Enggak, ini mereka bilang ibu mau ngambil hak asuh anakku. Ini aku sudah tanda tangan. Kamu tanda tangan apa? Jangan ditanda tanganin. Ibu mertuanya kaget, bingung. Dan Lisa jawab, udah dulu ya, mereka udah di sini. Semenjak itu Lisa nggak pernah terdengar lagi. Itu adalah kalimat terakhir Lisa sebelum
hilang. Ibu mertuanya sampai kepikiran, mereka itu siapa? Apa yang terjadi dengan Lisa nggak ada yang tahu karena sampai sekarang juga jenazahnya belum ditemukan. Besok harinya, John pulang ke rumah sambil membawa bayi perempuan berusia 4 bulan. Iya, bayi yang dibawa John pulang adalah Tiffany. Tiffany lalu diberikan ke Donald. Donald dan istrinya seneng banget. Mereka akhirnya bisa punya anak. Sayangnya waktu itu nggak ada yang tahu cerita dari mana Tiffany berasal. John bilang Tiffany adalah anak yatim piatu yang ibu kandungnya bundir. John juga memalsukan seluruh dokumen adopsi yang ditandatangani oleh orang-orang yang tidak pernah ada dan minta bayaran sekitar $2.500 sebagai uang proses adopsi. Intinya, Donald dan istrinya mengira Tiffany beneran diadopsi secara legal. Begitu keluarga Lisa sadar bahwa Lisa menghilang, gak bisa dihubungi, keberadaannya gak jelas, Lisa langsung dilaporkan sebagai orang hilang ke polisi, yang lagi-lagi membawa-bawa nama John Edward Robinson. Pihak kepolisian sudah sangat curiga, ini bukan pertama kalinya pegawai John hilang secara tiba-tiba. Cuman guys, polisi nggak bisa ngelakuin apa-apa karena seluruh anggota keluarga Lisa mendapat surat yang ditandatangani oleh Lisa yang menceritakan bahwa Lisa bertemu dengan pria lain, diajak nikah, dan ingin memulai kehidupan baru. Pihak keluarga yakin banget surat itu enggak ditulis oleh Lisa. Tapi ya lagi-lagi, siapa sih yang bisa membuktikan kalau surat ini palsu? Jadi meskipun secara hukum John tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka, tapi semua orang udah sangat-sangat curiga. Bahkan FBI juga dipanggil untuk ikut turun tangan. Pihak kepolisian mulai mencari celah gimana caranya untuk membongkar kebusukan John. Mereka dapat ide untuk mengajak Irv Blatner kerjasama. Blatner diminta oleh polisi untuk membantu menyelidiki John, yang tentu aja Blatner nantinya dikasih upah. Blatner mulai tergiur. Memang Blatner kerjasama melakukan penipuan dengan John, tapi Blatner nggak pernah ikut turun tangan kalau menyangkut wanita-wanita yang hilang. Akhirnya Blatner setuju. Dia kasih tahu ke polisi apa aja kejahatan yang mereka berdua lakukan. Semua uang yang mereka gelapkan dibongkar oleh Blatner. Jadi akhirnya polisi bisa menangkap John. Karena Blatner membantu polisi melakukan investigasi, dia diberi keringanan hukuman atau mungkin bahkan nggak dihukum sama sekali. John marah, dia merasa dikhianati. Untuk balas dendam dan mengatur strategi penyerangan balik, John menghubungi salah satu pekerja di rumah bordelnya, yaitu wanita bernama Teresa Williams. John menyuruh Teresa untuk pura-pura meninggal. Ceritanya, Teresa pura-pura bakal jadi korban pembunuhan yang dirancang oleh Blatner. John nyuruh Teresa untuk pindah ke kota lain, tapi sebelum pindah, tulis dulu diary yang menceritakan seluruh kejahatan Blatner. Supaya nanti pas Teresa hilang, buku diary-nya bisa jadi petunjuk palsu yang bakal menjebak Blatner seolah-olah seperti pembunuh. Awalnya Teresa nggak mau, tapi suatu malam, waktu Teresa lagi tidur, tiba-tiba John masuk ke dalam kamarnya dan menodongkan pistol. Di situ Teresa diperkaos dan diancam. Kalau nggak mau nurutin perintah John, hidupnya nggak bakal aman. Teresa bener-bener ketakutan dan untungnya gerak-gerik John sudah diawasi oleh FBI. Waktu pihak FBI merasa Teresa dalam bahaya, pihak kepolisian langsung turun tangan mengamankan Teresa dan dipindahkan ke kota lain. Dan sekarang posisi Teresa justru adalah sebagai korban pemerkosaan dan juga kekerasan. Kasus ini dibawa ke pengadilan, John diadili dan dijatuhi hukuman di penjara selama 7 tahun. Akhirnya, selama masa-masa di pengadilan nih, sebelum John dikirim ke penjara, dia masih sempat bebas. Masih sempat membunuh seorang wanita bernama Catherine Clampett yang juga dijanjikan akan diberi pekerjaan di perusahaannya di Equitu, lalu puff, hilang. Setelah kejadian Catherine hilang, barulah John masuk penjara. 4 tahun pertama, John masuk penjara di Kansas. John mulai depresi, apalagi waktu tahu ayahnya meninggal dunia. Saking syoknya, John terkena stroke dan setengah wajahnya tidak bisa digerakkan atau lumpuh. Setelah menjalani masa tahanannya di Kansas, John dipindahkan ke penjara di Missouri.
selama 2 tahun. Nah, di penjara yang kedua, John kenalan dengan salah satu petugas perpustakaan penjara yang bernama Beverly Bonner. Awalnya sih memang temenan, tapi lama-lama mereka mulai menjalin hubungan percintaan. Statusnya, John sudah menikah, Beverly juga sudah menikah. Suaminya Beverly adalah dokter yang juga kerja di penjara yang sama. Nggak tahu kenapa Beverly lebih memilih John daripada suaminya. Begitu John bebas, Beverly langsung menceraikan suaminya dan nunggu John untuk juga menceraikan istrinya. Lalu sama seperti wanita-wanita lainnya, Beverly menghilang. Sebelum menghilang, Beverly sempat mengirim surat ke seluruh keluarganya kalau dia bakal keliling dunia bersama John. Padahal John nggak keliling dunia. Seluruh uang alimoni yang setiap bulan dikirimkan oleh mantan suami Beverly diambil oleh John. Jumlah alimoninya besar. Bisa dibilang John nggak usah kerja, hidupnya udah tenang. Berhubung sekarang pemasukannya banyak nih, dari rumah bordil, dari uang alimoni Beverly, John mulai santai. Dia punya banyak waktu luang. Kerjaannya di rumah, main komputer, mulai belajar cara menggunakan internet. John menghabiskan waktunya di internet dengan komunitas pria-pria yang suka melakukan kekerasan. Dan John mulai dapat ide. Waktu itu dia sudah tua, umurnya 50 tahunan. Setengah mukanya juga sudah lumpuh. Jadi agak susah untuk mencari mangsa secara langsung. John punya cara baru. Dia tinggal ketik aja kata-kata manis, merayu wanita-wanita yang membutuhkan uang untuk kerja sebagai budak yang melayani nafsu pribadi dan juga klien-kliennya. Dan rupanya cara John berhasil. Korban pertama John yang datang dari internet adalah wanita bernama Sheila Dale Faith yang membutuhkan kerja untuk membayar pengobatan anak perempuannya yang berkebutuhan khusus. John menjanjikan Sheila bayaran yang tinggi, rumah yang layak, uang tambahan untuk membiayai pengobatan anaknya. Pokoknya tawaran yang susah untuk ditolak. Dan lagi-lagi, semenjak bertemu dengan John, Sheila dan anaknya menghilang. Tapi, uang bulanan yang diberikan pemerintah untuk anaknya yang berkebutuhan khusus selalu diterima oleh John. John sadar, taktik dan strateginya sempurna, dia selalu bisa mencari mangsa. Di akhir tahun 1997, 2 tahun kemudian, dari internet, John bertemu remaja berusia 19 tahun yang bernama Isabella Lewicka, seorang mahasiswi imigran Polandia yang tertarik magang di perusahaan John. Tapi rupanya Isabella dan John tertarik satu sama lain untuk menjalankan hubungan yang gimana ya gua jelasin ya, semacam hubungan antara master dan pelayan atas dasar suka sama suka. Pokoknya secara sukarela, Isabella memberikan seluruh kontrol kehidupannya ke John, dan sebagai balasannya John berjanji akan menikah dengan Isabella. Keduanya emang bener-bener daftar untuk menikah, tapi John pakai nama palsu. Karena dia kan emang udah punya keluarga, malah udah punya cucu waktu itu. Nah, Isabella kira mereka emang udah resmi menikah. John juga janji akan ngajak dia jalan-jalan keliling dunia. Isabella ngasih tahu keluarganya, orang-orang sekitar. Terus suatu hari, Isabella beneran gak pernah terlihat lagi. Tapi John masih ada. Orang-orang bingung. Mereka mulai nanya, Isabella kemana? Dan John cuman jawab, oh, Isabella dideportasi. Korban berikutnya adalah wanita bernama Suzette Troughton yang berusia 27 tahun. Beda dengan Isabella, Suzette ditawarin untuk jadi suster pribadi ayah kandung John, yang sebenarnya kita ketahui sudah meninggal. John cerita ayahnya sakit-sakitan, cuman bisa di kursi roda, dan butuh suster pribadi untuk diajak keliling dunia. Suzette setuju banget, tapi semenjak dia kerja dengan John, Suzette juga menghilang. Orang-orang ngira Suzette beneran keliling dunia. Entah seberapa banyak keuntungan yang berhasil diraup oleh John, karena di tahun itu John membeli lahan pertanian yang super luas. Waktu Suzette menghilang, ibunya panik. Untungnya Suzette sempat meninggalkan nama dan nomor telepon John. Awalnya ibunya percaya Suzette beneran keliling dunia. Tapi waktu ibunya menelpon nomor telepon John, yang ngangkat John sendiri. Ibunya bingung, loh bukannya Suzette keliling dunia bareng kamu dan ayah kamu? Di sini John mulai bingung. Dia bilang, anak ibu bawa lari uang saya, jadi kita nggak jadi kerja sama.
Feeling ibu kali ya. Tahu nih, ini ada yang gak beres. Jadi ibunya melapor ke polisi. Lagi-lagi pihak kepolisian makin curiga. Udah berapa kali nih wanita yang diajak kerja dengan John hilang? Polisi mulai memata-matai semua gerak-gerik John. Polisi sadar, John punya satu hotel yang memang selalu dia booking untuk ketemu dengan wanita-wanitanya. Dan John punya kamar spesial, jadi tiap dia nginep di hotel itu, dia harus ke kamar itu. Jadi polisi selalu menyewa kamar di sebelah kamar yang disewa oleh John. Dari kamar sebelah, polisi bisa mendengar teriakan wanita yang dibawa oleh John. Tapi polisi nggak bisa melakukan penggerebekan. Siapa tahu wanita ini memang setuju untuk terlibat dalam hubungan yang melibatkan kekerasan. Jadi polisi cuma bisa mantau dari sebelah dinding. Waktu John keluar dari kamar hotel, meninggalkan wanita ini sendirian, barulah polisi datang. Ditanyainlah siapa nama wanita ini. Ternyata nama wanita itu Vicky. Polisi lalu menceritakan ke Vicky siapa itu John, kenapa John dimata-matai, dan polisi membujuk Vicky untuk melaporkan John sebagai pelaku kekerasan supaya polisi bisa melakukan investigasi, menangkap John, dan melakukan penggerebekan. Vicky setuju. Dia juga cerita ke polisi, John membawa pulang beberapa mainan dewasanya. Menurut polisi, ini laporan yang bagus karena polisi pasti secara resmi nih bisa menggeledah rumah John. Besok harinya, John bawa wanita lain ke hotel yang sama. Kali ini wanita bernama Jenna. Sama seperti Vicky, Jenna ditinggalkan sendirian di kamar, terus dibujuk oleh polisi untuk melapor sebagai korban. Dengan dua kasus yang dilaporkan oleh Vicky dan Jenna, polisi menyergap John dan melakukan penangkapan di rumah. Polisi membawa anjing pelacak, dan anjing-anjing ini langsung lari ke tanah peternakan yang dibeli oleh John. Tepatnya ke beberapa drum yang waktu dibuka oleh polisi berisikan jenazah wanita. Jenazahnya bukan cuma satu, tapi ada dua, yang setelah dilakukan proses identifikasi diketahui merupakan jenazah Suzette Troughton dan Isabella Lewicka. Polisi mulai melakukan penggeledahan di properti-properti John yang lain. Rupanya, John menyewa 2 gudang di sebuah tempat terpencil. Di dalam gudang, polisi kembali menemukan drum yang waktu dibuka berisikan jenazah lagi, yaitu jenazah Sheila Faith dan anaknya Debbie Faith. Kalau kalian sadar, sebenarnya ada 8 wanita yang hilang, tapi jenazah yang ditemukan hanya 4. 4 jenazah lainnya tidak pernah ditemukan sampai detik ini. Banyak yang percaya nasib keempat wanita ini dibawa ke perkumpulan tempat di mana para monster laki-laki suka melakukan penyiksaan, kemudian dibawa entah kemana, entah masih hidup atau diperjualbelikan. Atas semua kasus penipuan dan pembunuhan, John dijatuhi hukuman seumur hidup dan juga hukuman mati. Berhubung ada 4 jenazah yang belum ditemukan, beberapa pihak keluarga korban meminta polisi untuk tidak melakukan eksekusi terhadap John secara langsung. Mereka bahkan rela John gak usah dihukum mati asalkan John mau ngasih tahu di mana jenazah 4 wanita ini dan apa yang terjadi. Cuman sampai sekarang John masih bungkam. Banyak yang merasa sebenarnya kejahatan John bisa dihentikan dari awal. Kalau aja sejak awal John diberi hukuman yang berat. Ada banyak banget kehidupan keluarga yang hancur akibat John. Terutama bayi Tiffany yang sekarang sudah dewasa dan sadar kalau dulu pamannya yang bernama John yang selalu dia anggap sebagai pahlawannya karena sudah menemukan dia dengan keluarga yang baru, rupanya adalah pembunuh dari ibu kandungnya sendiri. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Gua tahu videonya panjang banget, tapi karena banyak dari kalian yang pengen dengar kasus secara detail dan berhubung kasus ini memang high profile, nama yang dipakai John di internet adalah Slave Master. Makanya John dijuluki sebagai Slave Master, pembunuh berantai pertama yang mencari korbannya lewat internet. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Thank you so much untuk kalian yang sudah selalu mendukung, mendengarkan, dan setia dengan Ruang Gelap. We adore you guys so much. Oh ya, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, follow Instagram kita di sini dan TikTok gue di sini. I'll see you guys very soon. Thank you so much. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk selalu stay safe, take care, and stay alive.